La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah dua pemuda, yaitu sahabat Amir bin Al-Aqwa, pejuang Islam yang membunuh dirinya sendiri dalam suatu pertempuran, dan Salamah bin Al-Aqwa, yakni pemuda yang Rasulullah menggelarinya sebagai pasukan pejalan kaki terbaik. Pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, tentara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW bergerak ke Khaybar dengan semangat iman yang tinggi, terlepas dari pengetahuan mereka tentang kekuatan benteng dan amunisi perangnya. Dalam hadis Bukhari dari Anas bin Malik disebutkan bahwa Rasulullah SAW pergi ke Khaybar dan tiba di sana pada malam hari. Kemudian umat muslim mulai membuka benteng Khaybar satu persatu, dan kaum muslim menghadapi perlawanan yang hebat dan kesulitan besar ketika membuka beberapa benteng tersebut. Ada satu benteng yang untuk membukanya dibutuhkan waktu 10 hari sampai akhirnya terbuka. Pertempuran Khaybar menyaksikan banyak peristiwa, bukti dan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kabar kematian dan kesyahidan Amir bin Al-Aqwa. Amir bin Al-Aqwa adalah saudara dari Salamah bin Aqwa. Amir bin Al-Aqwa bersama saudaranya ini telah mengikuti berbagai pertempuran untuk membela Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Islam. Ketika terjun dalam perang Khaybar, dua bersaudara Al-Aqwa dari Bani Aslam ini bahu-membahu memerangi kaum Yahudi. Amir bin Aqwa menyenandungkan suatu syair untuk membangkitkan semangat kaum muslimin. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, tidaklah kami mendapat hidayah, tidak sholat dan berzakat. Kami dicukupkan dengan kelebihan engkau, maka turunkanlah atas kami ketenangan, dan teguhkanlah kaki-kaki kami menghadapi musuh dalam peperangan ini. Di kemudian hari Rasulullah SAW diberitahu para sahabat tentang syair yang disenandungkan tersebut. Baginda Nabi menanyakan, siapakah penyenandungnya? Amir bin Al-Aqwa, kata para sahabat. Semoga Allah akan mengampuni Amir, kata Rasulullah SAW. Suatu pertanda beliau senang dengan apa yang dilakukannya. Tetapi para sahabat pun menangkap pertanda pula. Jika beliau mengkhususkan doa pada seseorang dalam suatu pertempuran, pastilah ia akan menemui syahid. Amir memahami pula hal ini, dan ia menjadi sangat gembira dan bersemangat menggempur musuh. Ketika pertempuran berkecamuk dengan sengitnya, muncullah Marhab, yaitu seorang pahlawan Yahudi yang sudah sangat dikenal di daerah Khaybar dan sekitarnya akan keberanian dan kepiawaiannya dalam adu senjata. Ia menantang duel sambil menyombongkan nama besarnya. Tanpa banyak pertimbangan, Amir meloncat ke hadapan Marhab sambil mengucapkan perkataan untuk mengimbangi kesombongan Marhab. Amir berkata, penduduk Khaybar tahu, akulah Amir, pahlawan perang yang perkasa, menyerbu musuh seorang diri tanpa takut apa-apa. Dua orang ini pun bertempur dengan serunya, tampaknya kekuatan mereka berimbang. Pada suatu kesempatan, posisi Amir di atas angin dan sangat menguntungkan. Ia siap memberikan pukulan terakhir dengan pedangnya untuk menghabisi perlawanan musuhnya. Tetapi tanpa disadarinya, hulu pedangnya melentur dan ujung pedangnya berbalik mengenai ubun-ubun kepalanya sendiri hingga ia tewas seketika. Pasukan muslim yang melihat peristiwa tersebut spontan berkata, kasihan Amir, ia terhalang memperoleh mati syahid. Salamah bin Aqwa yang berada tak jauh dari tempat saudaranya itu pun merasa kecewa dan menyesal atas kejadian yang menimpa Amir. Ia beranggapan seperti kebanyakan sahabat lainnya bahwa Amir mati karena bunuh diri, walau itu dilakukan tanpa sengaja. Tentulah ia kehilangan pahala berjihad dan kematian sebagai syahid. Ketika perang pada hari itu usai, Salamah menceritakan peristiwa yang menimpa Amir kepada Rasulullah SAW sambil menangis. Dan ia bertanya, ya Rasulullah, benarkah pahala Amir gugur karena kematiannya tersebut?
Rasulullah SAW memberikan jawaban yang menenteramkan. Ia gugur sebagai pejuang, yakni mati syahid. Bahkan ia memperoleh 2 macam pahala. Dan sekarang ini ia sedang berenang di sungai-sungai surga. Hati Salamah menjadi senang dengan penjelasan Rasulullah SAW. Bahkan kejadian pada saudaranya yang telah syahid tersebut meningkatkan semangatnya untuk terus berjuang membela panji-panji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Salamah bin Al-Aqwa, yaitu saudara Amir bin Al-Aqwa, termasuk tokoh-tokoh Bai'atur Ridwan, yakni perjanjian di bawah pohon ataupun janji kesetiaan yang dikumandangkan oleh para sahabat kepada Rasulullah sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Dan inilah kisah ketika Rasulullah SAW memberi gelar pasukan terbaik pejalan kaki bagi Salamah bin Al-Aqwa. Ketika pada tahun 6 Hijriyah, Rasulullah SAW bersama para sahabat berangkat dari Madinah dengan maksud hendak berziarah ke Ka'bah, tetapi dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan kepada mereka bahwa tujuan kunjungannya hanyalah untuk berziarah dan sekali-kali bukan untuk berperang. Beberapa saat sambil menunggu kembalinya Utsman bin Affan, tersiar berita bahwa ia telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah lalu duduk di bawah naungan sebatang pohon menerima baiat sehidup semati dari sahabatnya seorang demi seorang. Berceritalah Salamah bin Al-Aqwa, "Aku mengangkat baiat kepada Rasulullah di bawah pohon dengan pernyataan menyerahkan jiwa ragaku untuk Islam. Kemudian aku mundur dari tempat itu." Tatkala para sahabat tidak banyak lagi di tempat itu, Rasulullah bertanya, "Wahai Salamah, kenapa kamu tidak ikut baiat?" "Aku telah baiat ya Rasulullah," ujar Salamah bin Al-Aqwa. "Ulanglah kembali," titah Nabi SAW. Maka keucapkanlah baiat itu kembali. Dan Salamah telah memenuhi isi baiat itu sebaik-baiknya, bahkan sebelum diikrarkannya, yakni semenjak ia mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Salamah sudah memantapkan niatnya dalam hati bahwa ia akan setia membela Rasulullah SAW untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Salamah pernah berkata, "Aku berperang bersama Rasulullah sebanyak 7 kali dan bersama Zaid bin Haritsah sebanyak 9 kali. Salamah terkenal sebagai tokoh paling mahir dalam peperangan jalan kaki dan dalam memanah serta melemparkan tombak dan lembing. Siasat yang dijalankannya serupa dengan perang gerilya, yakni perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika musuh datang menyerang, ia menarik pasukannya mundur ke belakang. Tetapi bila mereka kembali atau berhenti untuk beristirahat, maka diserangnya mereka tanpa ampun. Dengan siasat seperti ini, ia mampu seorang diri menghalau tentara yang menyerang di luar kota Madinah, di bawah pimpinan Uyainah bin Hisan al-Fizari dalam suatu peperangan yang disebut Perang Zikorat. Ia memerangi dan menghalau mereka dari Madinah, hingga akhirnya datanglah Nabi membawa bala bantuan yang terdiri dari para sahabat. Pada hari itulah Rasulullah menyatakan kepada para sahabatnya, tokoh pasukan jalan kaki kita yang terbaik ialah Salamah bin Al-Aqwa. Kedermawanan Salamah telah cukup terkenal, tetapi ada hal yang luar biasa, hingga ia akan mengabulkan permintaan orang, termasuk jiwanya, apabila permintaan itu atas nama Allah. Hal ini rupanya diketahui oleh orang-orang itu. Maka jika seseorang ingin tuntutannya berhasil, ia akan mengatakan kepadanya, "Ku minta pada Anda atas nama Allah." Mengenai ini, Salamah pernah berkata, "Jika bukan atas nama Allah, atas nama siapa lagi kita akan memberi?" Di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, api fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin begitu hebatnya, yang mana ketika itu orang-orang musyrik ingin menghancurkan Islam. Di saat itulah Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang musyrik. Pejuang yang perkasa ini, yaitu Salamah bin Al-Aqwa, merasa bahwa api fitnah telah menyulut kaum muslimin. Ia seorang yang telah menghabiskan usianya selama ini berjuang bahu-membahu dengan saudara seagamanya,
tak sudi berperang menghadapi saudara seagamanya. Seorang tokoh yang telah mendapat pujian dari Rasulullah tentang keahliannya dalam memerangi orang-orang musyrik. Tidaklah pada tempatnya ia menggunakan keahliannya itu dalam memerangi atau membunuh orang-orang Islam. Yang mana seperti kita ketahui, bahwasanya orang-orang musyrik itu juga mengakui beragama Islam. Akan tetapi, tujuan mereka yakni ingin menghancurkan Islam demi kepentingan pribadinya. Itulah sebabnya, ia mengemasi barang-barangnya, lalu meninggalkan Madinah berangkat menuju Rabdah, yaitu kampung yang dipilih oleh Abu Dzar dulu sebagai tempat hijrah dan pemukiman barunya. Maka di Rabzah inilah Salamah melanjutkan sisa hidupnya. Pada suatu hari, di tahun 74 Hijriyah, hatinya merasa rindu berkunjung ke Madinah. Maka berangkatlah ia untuk memenuhi kerinduannya itu. Ia tinggal di Madinah 1-2 hari, dan pada hari ketiga, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di tanah Madinah Al-Munawwarah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah sahabat Rasulullah SAW, Amir bin Al-Aqwa, yang bahu-membahu bersama saudaranya, yaitu Salamah bin Al-Aqwa, dalam membela Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.